dia sudah berkomunikasi langsung dengan alien. Langsung. Dia berkomunikasi langsung dengan alien. Siapa, Ki? Nikola Tesla. Boleh nggak percaya, kalian boleh skeptis juga. Ya. Tapi perhatiin ya, yang pertama bentuk piramid. Oke. Yang kedua, pernah lihat batu-batu bulat-bulat spare itu? Satu lagi Pak, yang sangat terkenal tapi orang nggak sadar. Apa tuh? Ka'bah Pak. Oh, di Ka'bah ya? Kotak kan? Iya, bentuknya kotak juga sih. What if kalau isinya di situ ternyata sesuatu untuk mengontak dimensi yang sangat tinggi sekali. Waduh. Dan gimana kalau itu jatuh ke tangan orang yang salah gitu? Sebagian orang menganggap Tuhan itu adalah alien, bangsa Anunnaki. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Seperti biasa, aku Tommy Adiatma dan juga Kiatmo akan membahas sesuatu yang tentunya layak untuk kita perbincangkan, mungkin bisa diperdebatkan juga ya, Ki. Dan tentunya salah satunya yang lagi tren ini tentang si Elon Musk. Siapa sih yang nggak tahu Elon Musk ya? Mungkin dia tokoh di abad ini ya, kan tiap abad tuh ada tokoh-tokohnya ya, Ki, ya. Betul. Terkenalnya lah sosoknya, dan abad ini tuh si Elon Musk ini ya. Dan kemarin kan aku sering lihat Twitter, Ki. Elon Musk ini kan lumayan aktif ya di Twitter ya. Oh iya, punya dia Pak. Di X kan punya dia juga Iya. gitu loh. Dan kemarin tuh ada sempet statement, dia bilang bahwa yang membangun piramid itu yang di Mesir itu katanya itu alien. Wanjay. Jadi menurut kamu? Katanya Elon Musk, piramid dibangun oleh alien. Oke. Ini lumayan kontroversial juga sih. Jadi perdebatan juga, ada yang percaya, ada yang enggak. Apalagi kan aku sendiri kan suka banget tentang teori konspirasi. Ya, gitu loh. ya. Jadi itu ya relate sih berarti buat kalian yang komentar-komentar kemarin, komentar piramid bahas dong. Nah, jadi menurutku Elon Musk bilang seperti itu. Bener. Elon Musk bilang bahwa piramid dibangun alien adalah benar. Ya, dia perkataan dia itu benar, atau benar dia ngomong gitu. Piramid dibangun oleh alien itu benar. Oke. Nah, tapi kan kita harus jelaskan alien itu. Kita harus jelaskan, nanti ada yang komen-komen lagi, emang pernah lihat alien gitu ya? Emang. Kalian, aku kasih tahu ya kalian ya. Kalau kalian tanya korelasinya sama konten apa, woi guru geografi kalian belum pernah ke 5 benua tapi bisa ngajar geografi. Guru sejarah kalian juga nggak hidup di masa lalu tapi bisa ngajar sejarah. Kayak mikir anjir. Gitulah yang gampang aja lah. Nah, ini sabar. Ya. Menurut kalian sabar. Gantian. Nah, makanya kembali lagi kita jelaskan alien itu apa. Alien itu kan makhluk asing ya. Ya, makhluk asing. Ini ditengarai dari planet lain kan kalau alien lain betul. Nah, kalau Elon Musk sudah berkata seperti itu, apalagi dia punya SpaceX program. Ya. Ini program yang luar angkasa ya. Itu juga yang dibikin dasar oleh para penganut teori bumi datar flat earth. Itu nanti kena firmamen, roketnya segala macam. Ya. Nah, kalian juga perlu tahu, Elon Musk ini bukan orang sembarangan. Elon Musk ini orang yang keren banget. Tapi ada satu lagi yang lebih keren banget dan aku percaya dia sudah berkomunikasi langsung dengan alien. Langsung. Dia berkomunikasi langsung dengan alien. Siapa, Ki? Nikola Tesla langsung berkomunikasi dengan alien. Di era tahun segitu. Iya. Ini ada pembuktiannya, Ki? Ada, benar-benar ada. Di tahun segitu, dia sudah mengerti dan mengenal frekuensi yang namanya frekuensi wireless. Ya. Di mana, ya nanti kalian cek ya, omonganku ini kalian cek ya. Dia sudah mengenal prinsip wireless. Dia menggunakan Tesla coil, dia menggunakan segala macam. Prinsip-prinsip ini sebenarnya sudah ada dari zaman kuno. Yaitu yang terdapat di piramid, mengumpulkan energi. Seperti itu. Jadi ya, normal kalau piramid dipikir adalah alien, apalagi di Ancient Alien National Geographic, sering dibahas ya. Isinya itu semua. Nah, kalian coba aja, buktiin omonganku ini bener apa enggak. Kalau Nikola Tesla itu tahu teknologi itu hanya dari 2 hal yang memungkinkan. Yang pertama dari alien yang mengetahui teknologi itu. Yang kedua, dia tahu rahasia langit Tuhan lah, aku bilang. Dia dapat ilmu dari Tuhan. Seperti itu. Nah,
Ntar dulu. Aku baru inget nih. Aku baru inget. Sebagian orang menganggap Tuhan itu adalah alien, bangsa Anunnaki. Orang menganggap Tuhan tuh alien. Yes. Ada Ki yang nganggap itu? Ada. Itu dari Sumeria kuno, Anunnaki. Ada filmnya sampai di band itu, One Anunnaki itu. Oh, Seperti itu. kok bisa ya orang maksudnya punya berpikiran seperti itu ya Ki? Ya mungkin ajaran-ajaran zaman dulu mungkin ya Ki ya? Karena nanti kita bakalan kaget Pak, kalau lu baca kitabnya itu, baca tabletnya itu, Ya. mereka menggambarkan dunia ini seperti apa, DNA bahkan digambarkan mereka seperti apa. Dan itu kalau untuk sains, sebenarnya masuk ke salah satu teori yang masuk akal banget. Itu kan bahaya jadinya. Dan itu panjang lah ya pembahasannya pasti ya. Panjang, kalau mau komen. Komen boleh ya. Boleh. Oke, balik lagi Ki, ke piramid ya. Spesifiknya piramida Giza. Ini kan aku senang banget tuh baca-baca tentang teori konspirasi piramid ini, terus fakta-faktanya, dan memang dibangunnya itu memang si piramida Giza ini unik banget ya Ki. Mulai dari titik lokasinya itu kan yang paling terkenal kan apa ya? Dia posisi tiga piramida Giza ini sejajar dengan Sabuk Orion Ki. Yes. Sabuk Orion, dan kalau malam itu katanya ya membentuk apa ya? Membentuk bintang yang sempurna lah Ya, gitu. rasi bintang Yang sempurna gitu. Betul. Itu dan itu katanya ada tujuannya Ki. Kenapa piramida Giza itu dibangun sejajar dengan titik itu, koordinat itu, bintang itu. Ya, makanya aku bilang orang-orang Mesir zaman dulu itu sekarang yang paling banyak masih di Tamil, daerah-daerah Tamil. India situ. Oke. Mereka itu sangat menguasai ilmu perbintangan, sangat menguasai dan memahami ilmu perbintangan. Setara lah, mereka lebih junior lah daripada orang-orang Nusantara dalam ilmu perbintangan. Karena ilmu perbintangannya Nusantara zaman dulu sudah dipakai untuk keliling dunia. Jadi bumi itu bulat karena keliling dunia. Tapi bukan ini ya, bukan si suku Maya itu ya sebenarnya. Yang untuk perbintangan. Iya. Nah, suku Maya juga nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Karena perkalenderannya mereka itu nanti pakai rasi bintang mana, ini bintang mana. Tapi kalau ditanyakan Mesir piramid itu memang benar-benar setara dan sejajar dengan rasi bintang Orion. Ada maksudnya, Pak? Nah, itu dia. Ada maksudnya. Kalau yang aku pernah baca, maksudnya itu dia yang bisa menghubungkan antara kehidupan dan kematian gitu Ki. Jadi menghubungkan untuk komunikasi dengan yang sudah meninggal gitu loh. Atau komunikasi dengan alien. Yang mana nih? Iya juga ya. Kan balik lagi ke alien ya. Nah, atau komunikasi ini antara komunikasi dengan manusia makhluk hidup dengan makhluk yang nggak ada di dunia nyata kan? Iya. Which is bisa jadi arwah orang yang meninggal di bahasa mereka, atau dalam bahasa baru disebut teori alien. Bisa kan? Bisa sih. Seperti itu. Iya, kan? make sense sih jadinya. Nah, beberapa orang beranggapan bahwa ini memang dipakai untuk komunikasi dengan makhluk ekstraterestrial. Ya. Nanti mereka bisa datang lagi lewat situ karena kan patokannya bintang Orion. Oh, itu berarti jalurnya gitu. Patokannya gitu ya. Ya maksudnya kan itu ada jalur dong, berarti kok bisa orang balik lagi jalur apa ya, jalur transportasi lah berarti. Transportasi. Iya, tapi memang bener sih. Itu jangankan piramid Giza ya, Great Giza Pyramid, yang dipercaya beberapa orang bisa teleportasi, dan itu beberapa praktisi Reiki pernah naik ke situ. Beberapa praktisi teosofis pernah meneliti itu, dan kemudian diteliti lewat beberapa hal-hal yang lain. Memang frekuensinya sangat jauh berbeda. Ada yang menghindari pembusukan. Nanti kita bahas kenapa bentuk piramid itu punya sesuatu yang dibikin bentuk seperti itulah. Tapi aku perlu bahas lagi. Kalau memang piramid itu adalah cara manusia berkomunikasi dengan makhluk ekstraterestrial, itu juga akan tergambar dari yang namanya hieroglif atau huruf-huruf yang ada di piramid itu. Nah, itu kalau di One Piece jadi ini tuh. Jadi jadi huruf-huruf tertentu yang cuma bisa baca Nico Robin, Pak. Iya. Ada sandi-sandi tertentu lah ya bahasanya ya. Betul. Nah, Ki, sebenarnya hipotesis yang paling terkenal ya tentang piramida Giza ini kan bahwa si piramida ini dibangun oleh Raja Firaun. Iya. Tapi kenapa sekarang mulai bergeser jadi yang bangun tuh si alien gitu? Oke. Gampangnya gini sih. Kenapa ini katanya ini dibangun oleh bangsa Mesir? Ya.
Tapi dalam catatan sejarah kita cuma tahu, dalam catatan sejarah ya, kita cuma tahu siapa yang dimakamkan di situ, King Khufu. King Khufu. King Khufu. Ya. Tapi siapa yang membangunnya? Siapa yang ngebangunnya? Kita nggak tahu ya. Belum ada catatan sejarah resmi siapa arsitekturnya, siapa Ya. yang membangunnya. Kalau Borobudur kan ada Gunadarma, bla 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 segala Ya. macam. Kalau piramid ini, kalau aku bilang ya, piramid ini adanya cuma di Mesir. Bentuk seperti itu. Oh, bentuk seperti itu ya. Struktur piramid yang sangat besar sekali, bentuknya seperti itu cuma ada di Mesir. Di tempat lain nggak ada. Yang ini yang di Sudan, piramida Meru itu bentuknya pun juga nggak segitiga, bentuknya malah persegi panjang loh, Ki. Betul, bentuknya beda ya? Beda, bentuknya beda, dan ternyata piramid itu tuh yang orang kan mikir piramid paling banyak tuh di Mesir, ternyata di Sudan ini loh. Wow, itu banyak banget. Piramida Meru ini ya, Ki. Dan jumlahnya tuh bisa 2 kali lipat dari piramida yang ada di Giza sekarang. Betul, betul. Makanya ada beberapa, ini kalian boleh nggak percaya, kalian boleh skeptis juga. Ya. Tapi perhatiin bener-bener kalian perhatiin. Yang pertama, bentuk piramid. Oke. Yang kedua, pernah lihat batu-batu bulat-bulat spare itu? Itu banyak di pulau apa namanya, lupa aku. Bukan yang di ini, bukan yang di Galapagos, lupa aku. Pokoknya bentuk Yang batu bulat-bulat itu kan? yang gede-gede. Ya. Satu lagi, Pak, yang sangat terkenal tapi orang nggak sadar. Apa tuh? Ka'bah, Pak. Oh, di Ka'bah ya? Kotak kan? Iya, bentuknya kotak juga sih. Ya, makanya itu namanya sacred geometric. Sacred geometric. Sacred geometric. Bentuk apa aja? Spare atau bulatan. Kemudian bentuk limas atau piramid. Kemudian bentuk cube atau kubus. Ya. Bahkan itu disebut sebagai kubus itu tesseract, Pak. Iya. Iya, Batunya itu ya yang batunya Asgard ya? Iya, seperti itu. Oh. Jadi itu memang dari zaman dulu kita udah tahu ada sacred geometric yang di situ benar-benar mengandung pengetahuan yang kalau kalian paham, kalian benar-benar tahu, dan nanti baru bisa kejawab tuh. Ya, Kalau ya. nggak paham susah. Emang harus dijelasin sih, Ki, biar paham kan itu kan tujuannya kan. Betul, betul. Tapi emang piramida Giza ini unik banget sih, karena dari secara cuaca pun itu konstan tuh, dia selalu 20 derajat Celcius. Yes. Gitu. Dan itu memang ternyata fungsinya juga bisa untuk makam-makam raja di sana tuh supaya awet. Gitu loh, dari dulu sampai sekarang. Itu kan termasuk unik juga, Ki, kok derajat suhu udara itu bisa konstan 20 derajat terus gitu loh, nggak pernah lebih, nggak pernah kurang gitu loh. Ya, makanya aku bilang, ini piramida ini dibangun nggak ngawur. Nggak ngawur ya, dan terstruktur banget ya. Sangat. Makanya kadang-kadang orang zaman sekarang ya meragukan, emangnya orang zaman dulu punya pengetahuan seperti ini? Iya. Ya kan? Buktinya punya pengetahuan seperti itu. Dan di tempat-tempat khusus, contoh kalau di Indonesia, di Bali, ada di tanggal-tanggal tertentu, telur bisa berdiri sendiri, ada kan? Iya. Di Pantai Kuta. Betul. Nah, ini tempat di Great Giza Pyramid, ini mengandung banyak sekali misteri dan anomali. Iya, setuju. Iya kan? Setuju. Bahkan para peneliti pun sampai sekarang masih bingung ya. Ini batunya tuh yang untuk membangun si piramida Giza ini kan kuat banget. Bahkan lebih kuat dari batu. Itu kan disebutnya si mortar kan, Ki? Mortar. Mortar itu kan kuat banget, bahkan peneliti sampai hari ini pun masih bingung. Ini dulu bikinnya gimana sih, bahan bakunya apa sih gitu loh. Iya, betul. Mortar itu kan seramik ya. Keramik yang density-nya, kepadatannya tinggi sekali, density tinggi sampai kerasnya seperti itu. Nggak tergerus zaman. Padahal itu disinyalir 4.600 tahun sebelum Masehi ya. Sampai sekarang masih ya gitu-gitu aja bentuknya. Iya, benar. Kan? Dan memang bukan hanya struktur batunya ya, tapi juga alamnya mendukung. Ya, betul. Kalaupun piramid dibangun di Indonesia, seumpama nih kita berandai-andai nih, piramid dibangun di Indonesia. Itu gimana, Ki? Beda ceritanya. Mungkin ini ya batu udah keropos gitu mungkin ya? Iya, betul sekali. Memang seperti itu. Atau mungkin batunya udah ada yang ngambilin kali ya? Kayak Borobudur, Pak. Borobudur kan banyak banget tuh diambil-ambilin kan? Jadi ulekan. Oh. Gak usah jauh-jauh Borobudur, Ki. Jembatan Suramadu aja dibangun, bautnya pada hilang-hilang kok. Iya. Dikiloin ya. Dikiloin. Iya, untung di sana zaman dulu di daerah Mesir nggak ada tukang rongsokan kiloan, Pak. Nggak habis itu, Pak. Sarkofagus segala macam. Iya. Karena kalau kita tahu apa yang aku bilang tadi, Tuhannya manusia di beberapa ajaran disebut dengan alien Anunnaki. Iya.
hieroglif tadi, huruf hieroglif Mhm. itu asalnya dari Mesopotamia. Oh, dari bahasa Mesopotamia ya? Yes, dari Sumerian dan Mesopotamia. Jadi itu merupakan salah satu kombinasi huruf tertua dengan kombinasi antara gambar, silabus, dan kemudian alfabetikal. Jadi bacanya rumit sekali. Rumit banget sih. Rumit. Dan bahkan para peneliti pun sampai ini ya, sampai sekarang belum bisa ada yang mecahin nih Ki ya. Maksudnya masih susah lah untuk dipecahkan gitu loh. Nggak semuanya bisa dibaca. Nggak sama semuanya mereka. bisa dibaca kan. Betul. Dan satu lagi, yang tadi kita bilang kamar-kamar di dalam piramid itu, hingga saat ini nggak semuanya bisa dimasukin oleh teknologi modern. Masih ada chamber-chamber, kalau king chamber, queen chamber, Ya. udah kebuka lah. Ya, ya. Chamber-chamber yang lain masih belum tahu cara bukanya, apalagi isinya. Betul. Gimana kalau, what if, kalau isinya di situ ternyata sesuatu untuk mengontak dimensi yang sangat tinggi sekali. Waduh. Dan gimana kalau itu jatuh ke tangan orang yang salah gitu ya? Pasti berbahaya. Berbahaya sih ya, berbahaya. Bahkan kalau ngomongin itu tadi Ki, ada yang aku baca, ada pintu yang bisa berputar tuh secara 360 derajat, dan itu bisa dibuka cuma dari dalam Ki. Dari luar tuh nggak kelihatan pintunya. Itu cuma bisa dibuka tuh dari dalam. Terus gimana dong masuknya? Nah itu dia, masih jadi misteri Ki. Tahu nggak beberapa tokoh-tokoh Hmm. teosofis kuno, Madame Helena Blavatsky, Joel Kuhl, kemudian Oleg Gabrielsen, itu melakukan channeling di Great Giza Pyramid. Channeling itu cara mengakses energi alam ya. Apa yang terjadi coba? Yang terjadi adalah mereka mengakses orang-orang kuno yang mempunyai kesadaran dengan Tuhan yang sangat tinggi sekali. Oke. Aku nggak mau bilang mereka mengakses nabi ya, nggak seperti itu. Tapi mereka mengakses para saint, para santa, para santo itu ya, yang memiliki kebijaksanaan tinggi, dan mereka mendapatkan pengajaran khusus tentang apa itu piramid, bagaimana cara memanfaatkan model piramid ini. Tahu nggak yang kejadian sekarang? Apa Ki? Mas Tommy boleh cek di marketplace lah. Ya. Tulis namanya Orgonite Pyramid. Orgonite piramid. Yes. Apa itu Ki? Itu banyak sekali bentuknya seperti piramid gitu. Itu pengetahuannya kaum teosofis ya, yang nanti bakalan jadi Orgonite. Itu namanya Pak Edo Star. Dia tinggalnya di Sanur, awalnya tinggal di Sanur, Bali. Dia baik banget sama aku. Kita dulu bikin Orgonite bareng-bareng. Dan kemudian kita kembangkan menjadi piramida itu. Itu teknologi energi yang nggak ada matinya, Pak. Teknologi energi yang nggak ada matinya, jadi. Tapi itu Mas bisa digunakan untuk apa Ki biasanya? Cleansing ruangan, contoh paling gampang, cleansing ruangan. Kalau kita ada AC ya, ada AC, kita matiin aja AC. Terus habis itu nanti kita taruh itu bentuk piramid itu di tempat tertentu yang nanti kita hitung ya. Ya. Karena itu nanti tingginya sama panjang sisi-sisinya memang kita hitung juga. Kita taruh tempat tertentu, cek suhu konstan. Gimana kira-kira? Susah sih, maksudnya untuk apa ya, dijelaskan secara logik tuh juga agak susah gitu loh. Dan itu kan ilmu namanya Ki. Iya, dites bisa. Bisa dites. Bisa dites. Pernah ada yang udah melakukan tesnya nggak Ki? Aku ngetes. Ki Atma udah pernah ngetes? Aku ngetes suhu, ngetes kemudian makanan lebih cepat basi yang mana. Oh. Di tempat yang sama ya, dengan dengan adanya bentuk piramid dan nggak ada bentuk piramid, itu juga beda. Jadi ini relate sama yang tadi ya, suhunya tuh bisa konstan selalu 20 derajat Celcius itu Ki? Iya kan? Iya ya. Balik lagi iya dia. Ini relate sama yang kita bahas tadi ya, suhu derajat itu 20 derajat Celcius terus, nggak pernah lebih ya Ki ya? Betul. Dan Ki Atma udah pernah melakukan tesnya gitu loh. Ayo, kalau ada yang mau sponsorin, buat kita melakukan tes yang besar, ayo silakan. Tak kasih lihat jurnalnya seperti apa. Oke. Nah, seperti itu. Wah, panjang ya obrolan kita tentang piramid nih Ki. Bahkan aku baru tahu Ki Atma pernah ngetes juga loh. Iya. Ngetes untuk ya seperti itu, untuk mempertahankan suhu dan kemudian menyembuhkan orang. Itu ilmunya dari Pak Marzuki Wahab. Kemudian dari Pak Marzuki Wahab ini yang guruku beberapa hal. Kemudian nanti Pak Bambang itu kita udah teliti dari lama itu. Buat segala macam. Dari bahkan aku udah meneliti piramid Orgonite piramid itu ya. Itu dari tahun 2007 2008. Panjang juga ya perjalanannya. Maksudnya
berapa kali tes gitu juga ya, jurnal-jurnal ya? Pasti nanti kita dikasih Fibonacci atau secret number. Secret number ya. Tahunya dari mana coba? Dari mana Ki? Alien. Balik lagi ke alien lagi nih. Enggak. Enggak. Nah Ki, ada juga nih teori lain yang menyebutkan bahwa di piramida Giza itu ada gerbang yang namanya Hollow Earth. Ya, teori Hollow Earth itu. Ya, teori Hollow Earth itu katanya bisa menghubungkan, katanya ya, bisa menghubungkan antara bumi dengan dengan kehidupan yang di bawah bumi ini loh. Nah, itu ada benarnya sih kalau aku bilang. Ada benarnya. Ada Jadi itu benarnya. gerbang yang menyambungkan bumi sama yang di bawah dataran bumi ini. Betul. Jadi gini, teori tentang Hollow Earth itu pernah kita bahas di episode Agartha. Ada di sini nih episode Agartha. Nah, kemudian kita pernah bahas kalau yang hidup di Agartha itu adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran spiritual yang tinggi sekali. Oke. Kita nggak bilang manusia yang hidup di situ. Iya. Kita nggak bilang manusia yang hidup di Agartha itu. Cuma dia memiliki kesadaran Kesadaran spiritual yang tinggi gitu ya. Berarti bukan manusia dong? Belum tentu manusia. Belum tentu manusia Belum ya? tentu Bisa manusia. jadi makhluk lain ya? Sangat bisa jadi. Yang mungkin alien itu tadi? Mungkin alien, mungkin alien. Tapi di teori Hollow Earth Agartha ini sendiri, ini sangat relate sekali dengan yang aku bicarakan tadi. Para ahli teosofis ini kemudian melakukan channeling itu cara mengakses sesuatu dengan metode tertentu. Ya. Itu akhirnya mereka juga menemukan kehidupan Agartha atau Hollow Earth. Caranya bukan, aku bisa bilang ini gerbang masuk ya. Gerbang masuk ya? Gerbang masuk. Oke. Tapi caranya nggak dengan ngebuka pintu secara fisik. Tapi ada cara lain. ya mungkin nggak, pintunya bisa jadi juga nggak kasat mata juga mungkin Ki. Betul. Pintunya nggak kasat mata, dan itu bukan cuma terjadi di piramid. Karena itu terjadi juga di Borobudur, Pak. Di Borobudur juga pernah terjadi. Yang itu bukan, yang orang nembus ke dalam itu. Betul. Bukan. Kan dulu Betul. pernah tuh heboh tuh. Jadi ada siaran live di salah satu stasiun TV. Jadi siapa orangnya aku lupa. Itu dia bisa membuktikan bahwa dia bisa nembus ke dalam Borobudurnya. Jadi dia masuk, tiba-tiba udah di sisi lain gitu. Udah di sisi lainnya. Heeh. Itu betul. Di tahun 80-an, ada dua orang yang aku tahu. Ini yang satunya tahun 70-an, satunya tahun 80-an. Oke. Memeluk Borobudur saat peristiwa tertentu, memeluk puncak stupanya Borobudur saat peristiwa Ya. tertentu, tahu-tahu udah ada di salah satu tempat di Pelabuhan Ratu, Pak. Serius? Masuk berita, Pak. Karena orangnya nggak punya ongkos, kaget dia. Jadi dia meluk bagian atas stupa itu Borobudur, terus tiba-tiba udah teleport gitu ke Pelabuhan Ratu. Yes. Iya, serius. Itu sampai heboh masuk berita. Dan yang satunya, itu nanti sehubungan ini ceritanya guruku. Kalau yang satunya, satunya namanya Empu Wesi Geni, itu meluk seperti itu. Yang satunya lagi ceritanya guruku Pak Marzuki Wahab. Aku bahkan dikasih tahu caranya. Tapi sampai hari ini aku nggak nemu cara masuk karena tiketnya mahal, Pak Borobudur. Bener, tiket ininya kali untuk apa, ilmunya kali ya, bukan tiket masuknya kali Ki. 750.000. Iya sih, mahal juga sih. Iya, mahal. Oh, jadi itu tadi dia memakai itu tadi sama halnya dengan kayak Hollow Earth itu Ki. Bisa jadi, karena ternyata struktur-struktur tertentu yang kita bicarakan itu, nanti kita bicarakan struktur heksagon. Waduh, keren nih. Ini lebih sangar lagi. Tahu nggak? Mas Tommy tahu kan? Makanan di dunia yang nggak pernah busuk itu apa? Makanan di dunia yang nggak pernah busuk. Apa ya? Madu, Pak. Oh iya, madu ya. Madu itu Tawon nggak ada ya? expirednya. Oh iya ya, madu tuh nggak ada expirednya ya. Baru nyadar loh. Benar. Iya kan? Iya. Ini juga kita bahas struktur heksagon yang ada hubungannya dengan piramid. Kalau secara fisika dan biologi, sayapnya tawon ini nggak bisa nopang dia buat terbang, Pak. Sayapnya nggak bisa nopang dia buat terbang. Jadi Mereka pakai frekuensi. oh iya, cepet gitu. Ngang, gitu. Oh. Itu dibahas di Al-Quran juga. Ada surat Ada yang juga? khusus Suratnya? ngebahas lebah. Seperti itu. Terus kemudian kenapa sarangnya bentuknya heksagon-heksagon gitu. Itu dari mana? Dan kemudian yang dihasilkan dari situ ternyata makanan bukan, minuman bukan, nutrisinya paling tinggi, kemudian bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit, dan kemudian nggak bisa busuk. Makanan para dewa. Iya. Itu dia. Kita baru dapat
apa ya, knowledge baru ya dari Ki Atmo ya. Yes. itu secret geometrik banget. Iya. Nah, balik lagi bahas tentang apa ya, korelasi dengan alien ya. Ya. Ini kalau ngomongin alien memang selalu ada perdebatannya Ki, ada yang percaya, ada enggak gitu. Tapi aku penasaran Ki. Namanya di kehidupan zaman dulu kan kita tahu kayak Atlantis, Tartarian, Lemurian itu apa bener sih peradaban yang katanya itu dibangun oleh alien gitu Ki? Oke. Ataukah mungkin mereka tuh bangsa alien gitu loh? Aduh, ini pertanyaan yang sangat gimana ya? Gini aja, kita jawab di episode selanjutnya. Tapi Waduh, tapi apa nih? Tapi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mereka manusia yang punah karena bencana. Oke, bisa jadi. Yang kedua, mereka alien. Oke. Yang ketiga, mereka adalah makhluk sebelum Adam. Makhluk sebelum Adam. Waduh. Berat ini. Berat ini. Berat nih, harus ada penjelasan konkret sih dari Ki Atmo sih tentang ini sih. Kita akan bahas di episode berikutnya. Boleh, kalau komennya banyak mau yang itu, ayo. Coba ya kalian komen ya, mau nggak sih Ki Atmo atau kita berdua ya membahas tentang peradaban-peradaban yang telah hilang. Peradaban yang telah hilang. Aku juga penasaran, Atlantis kan juga hilang ya Ki ya? Betul. Dipikir di Indonesia. Iya, ada yang bilang juga katanya di Indonesia ya. Bener nggak sih? Waduh, kita bahas di episode berikutnya kali ya. Pasti. Oke, sekian episode KDL pada malam hari ini. Jangan lupa kalian selalu like, selalu share, selalu subscribe, dan juga selalu komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu episode berikutnya. Bisa dunia